Kuncinya jangan suka memuji diri sendiri, itu kuncinya dulu. Dan yang kedua, jangan mudah menyalahkan orang lain, itu kuncinya. Nah, yang paling berat ada, ini yang paling berat ini. Kita nggak salah tapi ikut disalahkan, itu yang paling berat. Gimana sikapmu? Makanya orang itu tingkat kesabarannya pasti diuji sesuai makomnya. Nah, orang yang makomnya tinggi itu pasti punya kesabaran yang tinggi. Makom itu kedudukan di sisi Allah. Banyak loh dari tokoh-tokoh wali-wali kita, wali-wali yang terdahulu itu luar biasa. Ketika dicaci maki orang, luar biasa sabarnya. Itu apa? Itu sebagai pendidikan untuk hati beliau sendiri. Jadi para wali itu memang untuk menjaga ketawaduan supaya hatinya nggak ada congkak, nggak ada sombong. Beliau itu melakukan hal-hal yang dianggap remeh sama orang. ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله سنرضى بفضل الله وكونوا عوننا لله سنرضى بفضل الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah berkabul wa tamami kulli sul bijahi Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami' abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa dhurriyyati wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma arwahil mujtahidin muqallidin fid din asy-syuhada was salihin wal ulama'il 'amilin wal awliya fil kauni ajma'in halat arwahuhum min masyarikil ardi ila magharibiha. ثم الأرواح أولياء وصلحاء وشهداء هذه البلدة ونخص بذكر الأولياء التسعة وبذكر مؤسسي جمعية نهضة العلماء وبذكر الشيخ عبد الحميد بن عبد الله بن عمر مربي الحبيب جعفر بن شيخنا السكاف ثم إلى روح الشيخ أحمد كشري بن صديق وإلى روح السيد محمد بن علي المالك المكي الحسني وإلى روح الشيخ محمد خليل بن عبد اللطيف بن كلن وإلى روح الشيخ زين الحسن جينغونغ وإلى روح الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى روح الإمام النووي وأصولهم وفرهم ومشايخهم والمنتسبين إليهم وإلى أرواح مشايخنا ومشايخكم رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم ونفعنا بهم وبعلومهم ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وصلاح العاقبة وأن الله يرزقنا إخلاص النية وصدق النية في إعلاء كلمات الله في خدمة رسول الله في الحفاظ على القرآن والسنة ويرزقنا علوما نافعة في الدين والدنيا والآخرة ويرزقنا أولادا صالحين وذرية طيبة ويرزقنا الصحة والعافية والسلامة بجاه المصطفى خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslima ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا مقبولا برحمتك يا ارحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Kemudian cara menjaga lesan adalah jangan digunakan lesan ini untuk memuji diri sendiri, jangan menganggap diri kita paling bersih dan semua orang lainnya salah, kotor, keliru gitu ya. Makanya kalau kita ingin bergaul dengan orang banyak, kita itu harus punya namanya jiwa kebersamaan. Apa namanya jiwa apa? Kebersamaan. Apa jiwa kebersamaan itu? Kalau kita berhasil, maka yang berhasil bukan hanya saya, tapi semua yang terlibat ikut berhasil. Dan kalau sedang ada masalah, itu bukan karena kesalahan orang lain, itu juga merupakan kesalahan saya. Itu namanya jiwa kebersamaan. Kan ada tuh orang melakukan sesuatu bersama-sama. Kalau sudah berhasil, oh ini saya, ini saya. Yang lain-lain itu apa? Cuma bantu-bantu aja. Gitu. Ada yang begitu. Mengklaim keberhasilan sebagai apa? Prestasinya diri sendiri, padahal dia bekerja sama dengan orang banyak. Tapi giliran ada masalah, loh ini ya salahmu, salahmu ini. Saya enggak ikut salah saya. Enak temen kan model kayak ngono. Nggak bisa. Kalau mau hidup kayak gitu, hidup sendiri aja. Nggak bisa. Kita hidup sama orang gitu nggak bisa. Apalagi mau membangun tim, organisasi, tim. Oh itu harus punya jiwa kebersamaan. Ada anak buah salah, ya kita harus merasa salah juga dong. Ini masalah kita bersama, ini ya salah kita bersama. Kalau berhasil, meskipun kita yang punya ide, kita yang punya konsep, kita yang paling berjasa, jangan pernah merasa ini keberhasilan saya, tapi ini keberhasilan semua. Gitu. Maka kita akan terbebas dari sifat apa? Tadi itu, suka memuji diri sendiri. Jadi kalau mau melakukan sesuatu bersama-sama itu enak. Kita itu bisa lebih mudah ikhlas. Kenapa? Ya, kalau berhasil, ya ini keberhasilan kita, gitu aja. Jadi nggak menonjolkan, "Oh, ini jasa saya ini. Ini saya, oh paling top saya ini, wah paling top kan." Ada nggak yang model begitu itu? Ada. Nggak bisa, nggak boleh. Ya, jadi kuncinya jangan suka memuji diri sendiri, itu kuncinya dulu. Dan yang kedua, jangan mudah menyalahkan orang lain. Itu kuncinya. Kalau kita sudah suka memuji diri sendiri, mudah menyalahkan orang lain, maka kita nggak akan pernah mau disalahkan nanti. Nah, yang paling berat ada. Ini yang paling berat ini. Kita nggak salah, tapi ikut disalahkan. Itu yang paling berat. Gimana sikapmu? Ayo. Yang lulus dari ini akhlaknya 10 ini. Nggak ikut salah, tapi disalahkan. Kalau kamu sabar dengan itu, pahalanya besar. Makanya sabar, pahalanya besar. Kita nggak ikut apa-apa, ikut disalahin, itu pahalanya besar kalau sabar. Wis sabar, meneng, wis jarno, wis cukup banget. Ya. Karena apa? Hati itu pasti ingin berontak.
Kok bisa saya dihubung-hubungkan dengan peristiwa ini? Kok bisa saya dihubung-hubungkan dengan masalah ini? Nah, pasti ingin berontak. Tapi ya sudah, wis. Sabar aja. Enak. Tinggalan turu kok lali, ngono mari. Ya. Sumpah tinggalan turu lali, beres. Mari. Ya. Nek sik sumpah tuku mangan sing enak. Ah, gawe mangan. Ya. Enak sudah. Nah, ini penting. Makanya orang itu tingkat kesabarannya pasti diuji sesuai makomnya. Nah, orang yang makomnya tinggi itu pasti punya kesabaran yang tinggi. Makom itu kedudukan di sisi Allah. Banyak loh dari tokoh-tokoh wali-wali kita, wali-wali yang terdahulu itu luar biasa. Ketika dicaci maki orang, luar biasa sabarnya. Ya, ada seorang wali besar, dia keluar dari masjid, ada orang datang. Orang ini langsung mencaci maki si wali ini di depan umum, depan masjid, bayangkan. Kamu gini. Sudah selesai, kenyang caci makinya, dia ngomong begini, si wali ini ngomong, sudah cukup? Apa kamu perlu saya tambahi kekurangan saya yang belum kamu sebutkan itu apa? Gitu. Apa perlu saya tambahi kekurangan saya yang belum kamu sebutkan itu apa? Nah, masih perlu tambahan? Yang tadi kamu sebutkan itu masih belum lengkap itu. Nggak apa-apa, saya terima. Apa yang dilakukan orang yang mencaci maki tadi, yang kamu begini. Dia itu tiba-tiba langsung tunduk. Orang ini saya caci maki, nggak tambah marah, tapi tambah terima. Nah, gitu. Apa kata orang ini tadi? Maafkan saya, Syekh. Saya sengaja mencaci maki jenengan karena memang saya dibayar untuk mencaci maki jenengan. Jadi orang ini dibayar sama orang lain. Gini, gitu ya, dipanggil. Kamu saya bayar, nanti ada orang keluar dari masjid itu, kamu caci maki. Kalau kamu berhasil membuat dia marah, saya kasih uang. Gitu. Kalau kamu berhasil membuat dia marah, kamu saya kasih uang. Makanya kan dicaci maki. Lu ternyata yang dicaci maki nggak marah. Nah, setelah si wali tadi mendengar cerita, ya Allah, kamu berarti nyaci maki saya itu dapat uang. Iya, sini saya kasih segepok. Padahal yang nyaci maki itu dikasih segepok. Sudah bawa. Ini yang ngasih segepok nggak pakai syarat caci maki, yang tadi mau ngasih harus mencaci maki dulu gitu. Oh, itu sudah makomnya luar biasa. Lek menungso ecek-ecek manusia paket reguler ya nggak mampu. Ya. Manusia dengan kesabaran biasa-biasa ya nggak mampu lah. Dicaci maki pasti marah. Apalagi yang dicaci maki atau yang dikatakan itu tidak ada dalam dirinya. Misalnya kamu nggak nyuri, langsung dituduh, kamu nyuri ya, kamu pencuri. Wah, gimana kita mau melawan? Kan berontak pasti. Tapi si wali ini enggak marah, ya enggak ngapa-ngapain, ya santai. Malah ngasih uang, loh, dikasih uang. Itu apa? Itu sebagai pendidikan untuk hati beliau sendiri. Jadi para wali itu memang untuk menjaga ketawaduan supaya hatinya enggak ada congkak, enggak ada sombong. Beliau itu melakukan hal-hal yang dianggap remeh sama orang. Remeh. Apa? Ya ibarat sekarang. Ya mungkin apa? Nyapu rumahnya sendiri,
ngepel rumahnya, atau bersih-bersih kamar mandi, atau cuci baju, atau apapun. Padahal dia seorang alim besar, muridnya banyak. Kan kayak begitu-begitu itu ada yang melakukan harusnya. Tapi dia melakukan sendiri. Itu bukan urusannya dengan nyapunya saja, tapi urusannya dengan tarbiyah, mendidik hatinya sendiri supaya nggak sombong-sombong banget. Jangan sombong, sapuan sombongmu itu. Meskipun kamu sudah orang besar, ya tetap aja nyapu. Gitu. Apa kalau sudah orang besar nggak mau nyapu? Gitu. Itu mendidik hati itu. Apa kalau sudah orang besar nggak mau ngucek, gitu kan? Ya. Meskipun kamu orang besar, tetap lakukan hal-hal yang biasa-biasa, supaya kamu tetap merasa biasa, begitu. Jadi jangan la tuzakku anfusakum, jangan kamu sucikan dirimu. Wah, saya kok nyapu. Wah, ini alergi tangan saya kalau pegang sapu. Waduh, ya, jangan. Makanya coba lihat itu muridnya Sunan Ampel yang jadi wali, tukang apa itu? Tukang sapu masjid. Mbah siapa itu? Mbah siapa? Mbah siapa? Mbah Soleh yang kuburannya banyak itu, ya, yang meninggal beberapa kali itu di makam Sunan Ampel. Itu kan tukang sapunya masjid. Habis meninggal besoknya ada lagi nyapu lagi, meninggal lagi ada lagi nyapu lagi, sampai kuburannya ada berapa itu. Itu jadi wali, tukang sapu masjid. Makanya kamu yang tukang sapu masjid di sini bisa jadi wali. Jangan menganggap wah ini pekerjaan hina, bukan. Nabi SAW pernah suatu hari marbotnya masjid itu nggak kelihatan. Ternyata marbot masjid itu sudah meninggal, dan sahabat nggak mau cerita kepada Nabi karena apa? Lapo, ngapain marbot meninggal kok dilaporkan Nabi? Oh, nggak penting gitu. Menurut sahabat kan ini bukan orang penting gitu, nggak usah dilaporkan ke Nabi. Nabi tanya, mana si fulan? Kok nggak kelihatan yang bisa nyapu-nyapu masjid ini? Para sahabat berkata, dia sudah wafat Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Antarkan aku ke makamnya. Marbot masjid dicari sama Nabi, kalau meninggal diziarahi, didoakan, disolati di makamnya. Ya, ini kemuliaan orang-orang yang mau ngurusi masjid ini. Ya, luar biasa. Makanya ini pahala semua itu. Karena apa prinsipnya? Orang yang melayani kebutuhan orang lain, orang yang membantu hajat-hajat orang lain, itu sama hukumnya dengan orang yang beriktikaf di masjid. Jadi kamu membantu hajatnya orang, sama dengan kita itu berzikir, beriktikaf di masjid, pahalanya. Jadi yang menjaga masjid, yang melayani masjid juga sama, dapat pahala orang-orang yang iktikaf di masjid itu, yang ibadah di masjid, nyaman ibadahnya karena ada yang peduli dengan masjidnya, kan begitu. Ya, ya ini sebagian ya. Jadi cara kita supaya tidak merasa superior, ini penting ya. Jangan merasa diri ini superior. Yang lain itu di bawah saya ini yang paling top, itu superior namanya. Merasa dirinya selalu lebih dan orang lain kurang semua. Ini bahaya. Jangan. Karena kalau kita sudah merasa di atas, superior begitu, kita akan mudah menghina orang, kita akan mudah meremehkan orang, mencaci maki orang, mempermalukan orang. Dan kita akan mudah melempar kesalahan kepada orang lain. Makanya yang hebat itu orang yang bisa sabar menerima caci maki, menerima tuduhan,
menerima tudingan-tudingan itu kalau diterima aja dengan sabar itu pahalanya besar. Fitnah, difitnah ini, difitnah begini, difitnah begini, dituduh begini, sabar aja. Oh, cepat jadi wali insyaallah ya. Cepat jadi wali. Dihujat netizen ya, apa? Netizen apa netizen? Habis dihujat, senyum aja santai. Gak usah diurus, gak usah dibales, gak usah diwoco. Enak. Gampang kok. Buka pateni. Nah, mari. Pateni klek, tele, mari. Ngapain dilihat? Ngapain diurusi? Itu jadi penyakit dalam hati. Sudah, ya. La tuzakku anfusakum. Jangan kamu angkat dirimu, jangan kamu puji-puji, jangan kamu lebih-lebihkan. Udah, biasa-biasa aja. Semua orang punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing. Itu yang harus kita pahami supaya kita tidak mudah meremehkan orang dan tidak menganggap diri kita selalu punya kelebihan dan tidak punya kekurangan. Ini fatal. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.